Hasil setelah kita poles seperti ini bentuknya. Jangan lupa bagikan video kita bila itu bermanfaat. Setelah ditempa, selesai penempahan, ketebalan mata bilahnya masih segini bos, jadi nggak kita langsung tipisin, masih kita tebelin. Itu intinya untuk menjaga supaya nanti digerinda bilahnya menjadi halus dan rata dan tidak ada hitamnya, lurus, dan bagian sininya kita bengkokkan ke bawah supaya bilahnya tidak mendegek. Bubuk kayu kemudian kita tempelkan, lalu kita kasih lem. Cara membuat rangka golok yang aneh tapi hasilnya bagus. Kita buatnya miring bos. Halo, assalamualaikum, jumpa kembali bersama kita bos. Untuk kesempatan kali ini kita akan memberikan keterangan tentang cara menempa bilah untuk bagian ketebalan. Ini bahan yang sudah kita belah, kita menggunakan bahan baja per mobil kol diesel atau bisa dibilang mobil PS 100, yang agak tipis. Jadi sebelum kita tempa, kita menggerinda ataupun membentuk bahannya yang seperti ini. Itu prosesnya untuk mempermudah dan mempercepat bagian penempahan. Nanti akan kita bikin full tank. Motifnya kita buat laduk Lampung, cuman kita bikin full tank. Untuk yang pengen tahu cara-caranya bisa menyimak video ini. Nanti akan kita jelaskan tentang cara-cara penempahan yang benar. Awal penempahan kita tempa dari bagian ujung. Kita bikin ujungnya dulu. Ini ujungnya kita buat runcing. Kalau motif laduk Lampung, ujungnya harus benar-benar runcing. Runcing tapi langsam. Ada yang bertanya, Bang, bilah itu kalau nggak ditempa apa hasilnya bagus? Kalau bahan per semua bagus bos, yang penting bisa mengatur tingkat penyepuannya. Cuman kalau nggak ditempa ya bilahnya tebal kan kelamaan, lama untuk bagian penggerindaan. Intinya harus sabar, telaten, itu kunci utama di pekerjaan pandai besi. Nambah bilah juga kita nggak boleh kasar-kasar, harus nyantai. Cuman ya mandan gobios itu. Yang penting kerjanya santai, slow, tapi pasti. Karena membuat bilah yang unik-unik kita harus benar-benar rajin. Rajin bisa mengatur dari tingkat ketebalan, terutama untuk bagian finishing. Biarpun nyantai tapi tetap gobios bos. Pekerjaan pandai besi itu yang paling berat adalah bagian penempahan. Kalau untuk bagian finishing itu tidak terlalu berat, cuman harus main pikiran terus.
usahakan bagian punggung agak turun yang untuk bagian handle-nya atau yang bawah. Kalau dia rata-rata nanti bilahnya dipakai susah, bentuknya juga pun dipandang tidak enak. Kita bikin agak melengkung ke bawah seperti ini bentuknya. Panjang bilahnya 40 cm. Untuk cara membuat gagang multeng motif laduk Lampung, kita bentukkan seperti ini. Kita lubangnya bikin manual. Kita lubangin dulu bagian handle. Nggak punya mata bur. Lubangnya kita kasih 4 biji. Biar tambah rosol. Intinya mengatur bilah harus lurus, jangan sampai belok. Untuk ketebalan juga kita harus memperhatikan. Setelah ditempa, selesai penempahan, ketebalan mata bilahnya masih segini bos, jadi nggak kita langsung tipisin, masih kita tebelin. Itu intinya untuk menjaga supaya nanti digerinda bilahnya menjadi halus dan rata dan tidak ada hitamnya. Seperti ini contohnya. Ini juga bilahnya masih tebel, cuman langsung kita gerinda dan hasilnya pun seperti ini. Perbandingannya, kalau langsung kita tipisin rata-rata, kita gerinda bilahnya nggak bisa putih dan nggak bisa rata. Makanya kita tebelin, itu menjaga supaya bilahnya rata, halus, dan tidak ada hitam-hitam bekas tempanya. Cara kita mengatur dari tingkat penggerindaan, sebelum kita sepuh, mata bilahnya harus benar-benar putih, bersih, rata. Jadi nanti setelah disepuh enak tinggal pengamplasannya. Untuk bagian ketebalan mata bilah, tebal mata bilahnya masih kita sisakan setebal mata gerinda potong ini. Tipisnya masih segini untuk bagian ketebalan, jadi nggak kita tajemin, masih kita sisakan. Itu untuk menjaga supaya disepuh bilahnya nanti jadi kuat. Setelah disepuh baru kita tajemin.
Kita lanjut proses penyepuan. Kita bikin yang super kuat. Laduk lambung harus lurus. Cara menyelupkan ke dalam media olinya. Wah, medul. Urap-urap. Kita lihat mata bilahnya. Lurus aman. Untuk membuat handle-nya, kita kasih bubuk kayu, kemudian kita tempelkan, lalu kita kasih lem. Baru kita kasih lem, ditaburin bubuk kayu. Fungsinya untuk merekatkan bilah pada kayu. Kalau nggak dikasih bubuk, dia nggak lengket. Baru kita kasih lem, sudah lengket. Caranya membuat handle yang full tank. Kita mengerjakan cara yang seperti ini. Kemudian kita lubangin kayunya, kita pakai bur. Kemudian kita kasih bubuk kayu lagi untuk mengelem pengeliman. Baru kita lem, nggak usah diikat. Nanti dia akan lengket sendiri, lalu kita kasih lem. Lemnya lumayan banyak habisnya. Satu botol terkadang nggak cukup untuk satu gagang. Cara membuat rangka golok yang aneh tapi hasilnya bagus. Kita buatnya miring, bos. Enggak kita luruskan. Jadi kita ngambil kayunya, ngambilnya miring. Biar hasilnya lebih bagus.
Sebelum kita poles, kita tajemin dulu bilahnya. Kita siapkan mata gerinda amplas yang susun, kemudian air. Sebelum diamplas, masukkan dalam air supaya bilahnya tidak panas waktu pengamplasan. Setelah mata amplas yang kasar, kita ganti pakai yang halus. Masih mata tempel, cuman yang agak halus. Nanti yang terakhir baru yang halus amplas tempelnya. Kemudian kita ganti mata amplas tempel yang super halus. Kita gunakan yang seperti ini, bagian pengamplasan terakhir. Habis diamplas, kemudian kita asah menggunakan batu asahan licin. Diasah sangat licin, itu tandanya bilahnya sangat tua. Tapi kalau diasah dia agak beluduk ataupun lengket, itu tandanya berarti bilahnya kurang tua. Untuk cara membandingkan dari pengasahan pun kita bisa menilai bilah yang tua sama yang tidak tua. Kelihatan kalau tidak tua biasa kayak gini rasanya lengket, tapi kalau bilahnya tua biasa kayak gini rasanya licin dan bunyinya pun agak keras, kemerasak, sering-sering. Untuk pemolesan kita menggunakan ultra furnace. Kita cuma menggunakan busa seperti ini. Kita poles bagian handle. Kayunya kita menggunakan kayu sonokeling ini bos, bagian handle. Poles biar mengkilat. Sudah kelihatan seratnya agak lain. Kita bikin menceng bagian handlenya. Bagian rangka kita menggunakan kayu johar. Seratnya yang kita bikin lain, kita bikin menceng. Kita poles biar tambah kinclong, tambah mengkilat. Gali kayu johar. Galinya seperti ini, hampir mirip kayak sonokeling. Kalau kualitas kekerasannya sama kayak sonokeling, kayunya liat juga keras. Sudah finishing. Hasil setelah kita poles seperti ini bentuknya. Kita coba buat ngetes ketajaman. Bilahnya mandan lumayan panjang, 40 cm. Buat pemotong, buat nebasin kayu, nebas bambu serbaguna. Dicoba buat motongin batang bambu.
batang bambunya tebel. Coba buat kayu. Kayu nangka, kayu keras. Habis dipakai buat motongin kayu, motongin bambu. Kita tes lagi masih tajam apa enggak. Wah, lasik kayak silet kayak gini. Masih nyis, bos. Gila tajamnya. Tajamnya mantul. Kalau cuman buat tulang, buat kayu, buat bambu, serbaguna. Bentuknya seperti ini, laduk lambung. Bagian handle kita bikin full tank, ada pennya ada 4 biji. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa bagikan video kita bila itu bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parang motif laduk lambung. Katok eswek-eswek.